Dulur El Victor, saya Ishak bersama Mas Helmi Ansori di Fajar Syiar Ngaji Katresnan. Bersama narasumber kita Dr. Kiai Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, staf dosen pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan juga Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, serta yang kita kenal adalah ulama karismatik dengan jam terbang yang tinggi. Dulur Victor sudah hadir di studio. Beliau Kiai Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarakan MAG. Mari dengan ini tema kita adalah falsafat cinta di bulan puasa. Dalam berpuasa. Mari kita simak apa sih tema ini. Kita akan tanyakan terlebih dahulu, kita akan sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Yai? Sehat? Iya, alhamdulillah. Sehat, lancar perjalanan. Walaupun agak terlambat dikit. Masya Allah. Karena memang berbagi waktu, berbagi cinta. Masya Allah. Aku tadi kan barusan dari taman tadi pagi subuh itu. Allah. Taman ya, taman itu ya sana. Sidoarjo. Sana itu. Panjang, garis panjang. Alhamdulillah. Ini tadi pas pulang dari ngaji tadi itu kok. Juga hubungannya dengan masjid, ditelepon dari Pak Haji Imam Basori, kakak dari Ibu Gubernur Bu Khofifah. Masya Allah. Ternyata sampai di rumah itu beliau menitipkan infak untuk masjid 50 juta. Alhamdulillah. Barokah untuk Bu Gubernur. Amin, amin. Ya, informasinya itu bagian dari zakat mal beliau. Kan di masjid. Di samping ada masjid yang lain sih di Sifal Qulub, juga binaan saya, juga di Gang 8 dulu tempat saya kos-kosan dulu juga dapat bagian yang sama. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallah. Nah, ini kan juga memicu jamaah juga yang masih ingin berpartisipasi untuk memperoleh pundi. Saya mempunyai pundi-pundi pahala jariah terbesar itu di waktu diantaranya ketika di bulan Ramadan ini. Makanya Ramadan itu kan solar diantaranya itu. Solar itu apa? Sodakohnya lancar. Masya Allah. Alhamdulillah, ini tadi mudah-mudahan semuanya barokah. Amin, amin. Ya, Bu Gubernur juga sehat selalu, barokah, dan jamaah yang mengikuti kegiatan ini juga barokah, khususnya juga yang mau menyumbangkan dan menitipkan jariah di Masjid At-Taqwa. Matur suwun ini. Nah, sekarang kita akan bicara tentang tema falsafah cinta dalam berpuasa. Mesti mikir-mikir ya Pak Hilmi yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar dan pengagum cinta, khususnya ngaji Katresnan Radio Al Victor, di mana saja berada, yang senantiasa dirahmati di barokah Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini bisa berkomunikasi melalui Al Victor. Mudah-mudahan semuanya barokah. Amin. Radionya barokah, pendengar juga barokah, krunya juga barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pokoknya semuanya dapat BBM di bulan Ramadan. Apa BBM ini? Bulan barokah maghfirah. Insyaallah. Falsafah cinta dalam berpuasa. Jadi ada hadis qudsi disampaikan oleh Rasulullah. Ada dua itu hadisnya. Kullu amal ibni Adam lahu ya illa siyam fa innahu li. Itu urusannya Allah sendiri. Itu di hadis Bukhari itu begitu. Kemudian hadis berikutnya itu
kullu amali bini Adam yudha'af lahu ajruha min asyratin ila 700 darajah. Yudha'af lahu ajruha min asratin ila 700 darajah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Al-hadis. Semua amal ibadah yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu kebaikannya aku beri pahala minimal 10 sampai 700. Masya Allah. Yeah. 10 sampai 700 ya, derajatnya. Jadi satu melakukan tapi dihitung 10. Ada nanti yang satu tapi dihitung 700. Masya Allah, luar biasa. Ya, itu kemurahan Allah. Tapi di situ apa menyatakan illa siyam kecuali puasa. Puasa itu di luar 10 sampai 700 itu. Berarti apa? Lebih Nggak besar. pakai dihitung. Masya Allah. Nggak pakai hitungan 700 tadi itu nggak pakai masuk. Pokoknya cara wong ngekei wis gak dihitung. Biar. Jadi umpama wong lanang ngekei blonjo iku ana sing dihitung per bulan piro. Nggih. Tapi ana wong lanang ngekei blonjo gak dihitung. Brok. Nek sing wedok lemu akhirnya. Allah. Nah, ini tentang gambaran ibadah puasa itu pahalanya seperti itu. Pahalanya nggak pakai dihitung. Insyaallah. Nah, ini yang perlu kita cari. Kenapa kok sampai seperti itu, gitu loh ya. Ada apa di balik puasa itu? Nah, salah satu di antara rahasia di dalam ibadah puasa itu adalah tentang cinta. Masya Allah. Dan itu juga tergambar di firman Allah surat Al-Baqarah. Ini apa Mas Ilmi ya, sekaligus iki kulaan ya Mas Ilmi ya. Pokoknya masuk gulaan ngenten. Jadi ilmunya gini. ya, kulaan ilmu maksudnya itu supaya nanti bisa menular gitu loh. Ini kan ilmu yang barokah jadinya nanti itu. Nah, di surat Al-Baqarah 184 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan hendaklah engkau berpuasa, akan lebih baik buat kamu dengan berpuasa. Ada kebaikan di dalam berpuasa itu sekiranya kamu mau tahu. Sekiranya kamu tahu, akan tahu betul itu ya apa rahasia kebaikan di dalam puasa itu. Nah, salah satu rahasianya di situ adalah bahwa di dalam berpuasa itu ada pelajaran tentang cinta. Begitu ya. Ini banyak orang tidak menyadari. Iya, gini. Tadi Allah itu kan memberi. Ya, amal ibadah itu semuanya adalah bagian daripada juga cermin cinta gitu loh. Cuma nanti kan tentu ada grade-grade-nya gitu loh. Ya. Nah, cinta yang maksimal itu yang diharapkan itu dalam berpuasa itu. Makanya kalau kemarin itu kita bicara tentang BBM kemarin itu kan Nggih. puasa itu kan harus ada pertamak gitu. Pertamak. Apa ini? Pertamak niku perangi taubat perangi Ya. tabiat maksiat. Iya, tapi ada yang lebih utama adalah perkuat takwa maksimal. Perkuat takwa maksimal. Nggih. Iya. Delek ini diangel ya. Nggih niki pakai filosofi. Ketakwaan yang maksimal itu di puasa. Ya. Notok di sana. Takwa itu maksudnya melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Nggih. Itu Kak. Nah, di dalam puasa itu adalah ketakwaan yang sangat rahasia, maksimal itu. Rahasianya di mana? Yusik ta. Ini antrinya ini rada ya napa ngoten. Jadi gini, Rahasia jadi. Allah kan memberikan pahala. Itu kan ada kata-kata fa innahu li. Puasa itu milikku. Itu saya. Orang berpuasa itu berarti milikku. Milikku. Aku cinta. Maka karena cinta itu Allah memberi nggak pakai dihitung. Masya Allah. Gitu lah ya. Insyaallah. Bahkan tingkatannya kalau sudah Allah cinta, Allah itu kalau sudah cinta, dan orang itu memang cinta kepada Allah. Inna lillahi ibadan. Allah itu memiliki sejumlah hamba, sejumlah manusia
Idza aratu aradallah. Masya Allah. Kalau mereka itu berkehendak, Allah berkehendak. Mereka ingin apa? Allah juga ingin memberi. Tergantung dzannya. Iya, sebagaimana kebalikan ketika Allah berkehendak, ya terus orang itu juga berkehendak seperti itu. Nyambung. Iya kan? La yatakallamuna di surat An-Naba itu kan Allah menyatakan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Orang-orang yang sudah tingkatannya cinta kepada Allah itu mahabbatullah dan sudah ahli surga itu tergambar la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman, tidak akan pernah menyampaikan sepatah kata apapun kecuali kata-kata yang disampaikan itu sesuai dengan izin Allah. Ini kebalikan, artinya apa? Berkata atas izin Allah. Atas izin Allah. Ini kan saling mencintai. Ya. La yatakalluna, tidak akan pernah berkata apapun illa kecuali man adila rahman, kecuali orang itu sudah diizinkan oleh Allah. Wa qala shawaba, dan kalau sudah berkata dia mesti berkata yang benar. Masya Allah. Nah, Allah itu mengajarkan kebenaran. Jadi tidak membungkus-bungkus kebusukan dengan kebenaran. Iya gitulah. Istilahnya apa? Kebusukan lalu dibungkus dengan kalimat-kalimat yang suci. Itu pembohong, itu termasuk kemarin yang namanya sumpah palsu, menghabiskan pahalanya puasa itu. Allah. Menghabiskan dosa itu. Nah, di sini seseorang itu milik Allah. Kalau sedang berpuasa, puasa itu milik aku. Karena milikku, ya sudah, aku mau milikku sendiri, aku memberi sesuka-suka, senengku, kayak kita apa yang menjadi kesukaannya, ya itu aku suka. Apa yang aku suka ya saya berikan kepadanya. Cinta kan begitu. Allah cinta kepada orang yang berpuasa. Nah, lalu yang perlu ditelusuri lagi, iki rada jero didik ya. Nggih, mboten napa-napa Yai. Makanya kalau ini kau Nah, nih. Kenapa sih? Karena di dalam puasa itu mencerminkan cinta seorang hamba yang maksimal kepada Allah. Di dalam tasawuf itu ada namanya ajaran fana. Fana itu meleburkan diri dari dosa-dosanya, yaitu lebur, dihilangkan. Tidak ada sedikit pun kerentek, ingin jelek, ingin jahat, itu sudah tidak ada. Jadi namanya fana, kejelekan-kejelekannya itu bersih semuanya dari sifat-sifat. Ada istilah nanti itu di dalam derajat tasawuf itu atau perjalanan tasawuf itu ada yang namanya tahalli, kemudian tajalli. Mesti ngerti ya kan ya. Tapi ini secara umum ya mungkin sebagian perlu dijelaskan. Tahalli itu tahapan pertama mengosongkan diri dari dosa-dosa. Kholiyun, menyepikan diri dari dosa-dosa, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dalam hal ini yang kekasih, gitu kan gitu. Allah melarang apa? Ya kita jauhi itu. Lalu setelah takhalli, kemudian baru tahalli. Apa? Memenuhi diri, menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan. Ya, itulah. Ya. Jadi akhirnya yang dosa-dosa sudah disingkirkan, lalu yang didatangkan, yang dilakukan adalah kebaikan-kebaikan itu. Apik tok isine ngono lho atine iku. Nah, kemudian setelah itu baru ada proses yang tajalli. Tajalli itu apa? Tampak terang, weleh-weleh. Maksudnya itu weleh-weleh. Maksudnya apa itu? Rahasia-rahasia Allah itu akan diperlihatkan kepada orang itu. Masya Allah. Yang itu tidak diberikan kepada kebanyakan orang. Termasuk diperlihatkan itu melalui ilmu, menangkap sesuatu itu. Oh, ada makna seperti ini. Nah, di dalam berpuasa itu adalah itu tadi itu. Ada makna takhalli, kemudian makna tahalli itu. Pengosongan. Gambarnya gini, ketika orang berpuasa itu menyepikan diri, mengosongkan diri dari kemauan-kemauan dan egonya. Ya. Bukan sekedar mengosongkan perut ya. Ya.
Tapi yang makna lebih jauh daripada kan egonya orang itu kan makan. Ya. Nggih. Nggih. Egonya orang itu kan minum. Minum. Nggih. Egonya orang itu kan enak-enak. Nggih. Egonya orang itu kalau punya istri itu kan halal ya. Nggih. Ya ngono iku. Tapi ketika sedang berpuasa itu, ini dilarang oleh Allah, maka ego kita itu kita kosongkan, kita serahkan kepada Allah. Kita tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri itu padahal sesuatu yang kita senangi, tapi kita kosongkan itu. Kita kosongkan terus apa kita? Nah, kita fanakan kan, terus yang ada adalah ini. Hakikat ini yang ada itu. Itu apa? Allahnya itu yang jadi ukuran. Karena Allah menghendaki saya seperti ini. Gampangannya lagi adalah dari sisi yang lain, wong lapar kan gak enak. Lapar kan gak enak. Ngelak iku yo gak enak. Nggih. Kepingin terus gak dituruti iku yo gak enak. Iya kan? Nggih. Tapi karena ini yang diinginkan oleh Allah, itu namanya mengorbankan egonya demi yang dicintai. Masya Allah. Mengosongkan tadi ini ya. Allah yang jadi ukurannya. Oh, ini adalah proses untuk memperoleh cinta Allah. Nah, kalau sudah tingkatannya seperti dia itu mengalahkan kepentingan egonya, kepentingan dirinya, nafsunya, apanya, semuanya, mulai dari telinganya, mulai matanya, kemudian hidungnya, mulutnya, semua gerakan-gerakannya, apa yang dimakan dan yang tidak dimakan itu sudah semuanya itu berdasarkan controlling Allah, kapan boleh, kapan tidak, itu semuanya terserah Allah sana. Iya kan? Ya. Menggambarkan kepasrahan apa? Memfanakan dirinya tadi, kepentingan egonya itu demi Allah, maka di situ Allah cinta. Makanya orang puasa itu milikku, kekasihku. Gitu loh ya. Nah, hubungannya dengan cinta sesama bagaimana? Ya di situ ada pelajaran. Maka salah satu aspek cinta itu adalah sebisa mungkin apa? Ya nanti walaupun tidak 100% ya, kepentingan-kepentingan dirinya itu akan dicoba untuk dibaurkan dengan kepentingan yang dicintainya. Ya. Menyatukan ego. Iya. Dan bahkan kalau bisa itu mengalahkan ego dirinya demi yang dicintainya. Wah, Allah. Menundukkan. angin. Iya kan? Ini sulit. Ya mungkin tingkatan itu menyatukan ego sama-sama dapat. Nggih. Iya kan itu tuh. Tapi nanti ada itu apa? Menyatukan ego demi yang dicintainya. Dia ngalah. Maka di situ akan semakin cinta. Maka jangan sok bilang cinta kalau tidak memberi. Jangan bilang cinta kalau dia masih mendominasikan egonya di depan yang dicintainya. Allah. Pengumuman. Maka apabila ego dirinya yang dikedepankan di depan pasangannya, maka sebetulnya bukan cinta, tapi itu bagian daripada egoisme cinta. Allah. Kan ada orang itu mencintai supaya dia dapat kan itu. Bahkan kalau perlu orang itu harus berkorban untuk dirinya. Iya kan gitu tuh. Banyak. Jadi dia bahagianya ketika orang harus berkorban untuk dirinya. Supaya yang dicintai itu berkorban untuk dirinya, bukan dia berkorban untuk yang dicintainya. Ya. Itu loh tingkatan kualitas seperti itu. Nah, suami istri kan begitu juga, nanti acaranya adalah mempertemukan ego, mempertemukan kepentingan. Maka hakikat cinta antara suami istri itu adalah apa? Hubungan mesra antara ego dan ego. Hubungan mesra antara kepentingan dan kepentingan. Iya. Ngerti Mas Isak? Paham. Ini bocah apa durung? Loh, ini anak bapak. Telu. Anak bapak. Bapak Bahri. Lah sekarang gini loh aja. Kamu kan cinta anak kita ini. Nggih. Maka kita itu tanpa menyadari sebetulnya kita banyak mengalahkan ego-ego orang tua demi anak loh, nggak terasa. Oh iya. Nggih. Sudah otomatikian itu. Demi anak itu loh. Gini rela tidak tidur.
ibu adalah tidak tidur demi anak ini, lera untuk umpamanya kalau anak sakit itu harus mendampingi di ini. Ya semuanya dijalani. Kenapa? Karena cinta itu yang egonya. Mestinya kan enak itu. Nah ini anak dewe kan gak ngono tuh. Kenapa? Mungkin karena tidak begitu cinta. Ya hanya paling ya ndongakno ngono ae muga-muga waras. Tapi kalau anaknya sendiri bukan hanya doa, ya bagaimana dia meleburkan dirinya dengan kepentingan anak itu. Termasuk demi kepentingan anak dia tuh membelanjakan apa demi anak itu. Apa yang dimiliki itu kalau perlu dijual untuk anak itu. Itu namanya kan apa? Mengalahkan ego dirinya dengan demi yang dicintainya itu. Wis gak usah mikir nak, sing penting pokok kon waras nak wis ta. Ya Bu, sampean kok dodol-dodol ngene lah, aku pulih ngene aku tuh. Nah, orang tua, sudahlah nak, sudah. Kamu penting kamu waras wis kon ojo mikir lu ngono lho. Cinta Artinya, itu di situ. ada nilai pengorbanan yang besar dari orang yang mencintai. Tanpa harus tingkatan umum itu kan saling meleburkan untuk sama-sama ada mendapat. Itu kan namanya mawaddah kan di situ. Makanya kan ada istilah mawaddah, ada istilah rohmah. Mawaddah itu apa? Mencintai, memberi untuk dia mendapat. Memberi untuk dirinya dapat gitu. Tapi kan ada orang itu yang tidak pernah memberi tapi ingin dapat. Itu pembohong cinta gitu namanya gitu loh. Tingkatan paling dasar itu ya memberi untuk dapat itu sudah benar itu uniku. Tingkatan paling dasar itu. Tapi kalau dia ingin dapat tapi nggak pernah mencintai, nggak pernah memberi itu jangan bilang cinta itu. Pembohong cinta itu. Nanti ada pengadilan cinta nanti kalau begitu itu. Masya Allah. Nah kalau bisa itu nanti yang rohmah itu apa? Kepentingannya dikalahkan demi kepentingan yang dicintainya itu. Walaupun dia tidak harus mendapat, yang penting sana dapat. Tidak harus. Maka yang dicintai kan harus makan merasa, loh, subhanallah, dia banyak berkorban untuk aku selama ini tidak menyadari begitu besar pengorbanan untuk dia. Maka aku betapa tidak layaknya kalau aku mengabaikan dia. No, ngono loh akhirnya itu. Dulur, Rahmah itu tidak harus nunggu tua ya. Rahmah itu kan memang maknanya rahmah itu kan luas. Rahmah itu cinta yang didasari oleh aspek cinta kemanusiaan. Secara umum, makanya kita kan diajarkan Rasul untuk menebarkan kasih sayang. Irhamu yarhamkum man fis sama, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayang, tebarkanlah kasih sayang di muka bumi di antara sesama, maka yang di langit akan mencintai kamu, merahmati kamu. Loh, gitu loh. Itu gambaran kalau langit di situ adalah di tempat yang sangat tinggi gitu loh. Walaupun tidak harus di langit tempat berupa tempat barang itu enggak gitu. Malaikat begitu. Itu kan umum gitu itu. Jadi kemanusiaan itu rahmah. Suami istri kan sama-sama manusia, ya ini manusia, tidak boleh saling menyakiti, itu kan rahmah itu. Cuman nanti kan kalau di dalam kehidupan suami istri kan mawaddah itu kepentingan itu lebih fokus juga hubungannya dengan persoalan biologis gitu loh. Iya kan? Ya mawaddah kan memang macam-macam. Mawaddah ada mawaddah kepentingan materi, mawaddah ada kepentingan biologis gitu loh. Untuk suami istri itu bisa sampai tingkatan mawaddah biologis gitu loh. Kalau tidak suami istri ya kepentingan materi seperti orang berdagang, bertransaksi itu kan ada kepentingan materi, enggak apa-apa itu. Tapi kalau sudah suami istri tingkatannya nanti sampai seperti itu. Nah kalau bukan suami istri kok ada kepentingan nafsu, ojo lho ngono lho, itu mawaddah yang keliru ngono iku. Syahwat setan itu kalau udah begitu karena menyimpang gitu loh. Oke, jadi kembali kepada pelajaran puasa. Orang yang berpuasa itu kok rela ya mengalahkan kepentingan dirinya itu. Isu-isu ini mesti ini sarapan pecel. Sing ngerokok iku ya mesti ini ngerokok. Mari sarapan ngombe kopi terus ngerokok mbek lungguh cedal-cedul ngono. Wah, Masya Allah. Dunia miliknya sendiri. Tapi dalam berpuasa, kenapa tidak melakukan? Bukan karena tidak mampu. Iya kan? Bukan karena tidak mampu. Kalau orang tidak melakukan atau tidak mampu itu beda dengan orang yang sebetulnya mampu tapi tidak melakukan gitu loh ya.
Kesenangannya itu bisa dilakukan, tapi kok enggak. Faktornya kenapa? Karena saat inilah aku memfanakan kepentingan egoku, kesenanganku demi yang kita cintai, demi Allah. Makanya di dalam puasa itu adalah bagian daripada pertamak tadi itu. Kalau bicara puasa dari sisi Ramadan, dari sisi BBM. Kalau bicara dari sisi komunikasi cinta, puasa itu adalah bagian daripada komunikasi yang bersifat XL. XL. Mm-mm. Apa ya? Ekstra lillah. Ekstra lillah. Masya Allah. Dan ini berjalan terus. Maka kalau sudah berjalan terus itu namanya eksis. Eksis. Ekstra istiqomah. Istiqomah. Ya kan janji Allah kan begitu di dalam istiqomah itu. Apa itu? Di surat Fussilat ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janji Allah terbesar itu kan surga. Janji Allah yang terbesar itu bertemu dengan Allah. Ini luar biasa. Masya Allah. Surga itu bagian daripada hadiah-hadiah pemberian. Tapi yang lebih utama nanti bagi orang cinta bukan pemberiannya, tapi yang dicintainya itu. Bertemu langsung. Iya itu. Ya kon umpamane sampean zakaman iku cinta mbek wong wedok ngene iku. Wis dikongkon nang omahe, iku jaman mungkin sik pacaran biyen ngono ya. Kapan. Dikongkon omahan. Anu ya, pokok sampean kesempatanku ketemu aku itu siap Sabtu malam Minggu wae. Kan kesempatan itu sudah luar biasa itu. Dimanfaatkan betul itu. Loh, pada suatu saat ketika ke sana sudah disambut ada apa itu pembantunya gini-gini, terus disuguhi minuman, disuguhi opo ngono wis enak kabeh kan? Iya ta? Terus mari ngono pembantu ini bilang, "Ngapunten, tiba ini ke wonten acara mendadak medal." Masya Allah, garing ya. Tapi dapat apa? Dapat suguhan. Langsung kan lo Down. di sana. Tapi kan berbeda dengan umpamanya ketika datang sudah langsung disambut dengan senyum. Terus mari terus ngomong sing nyambut tadi itu. Sepurane Mas gak iso nyuguhi apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Gitu lah ya. Enak mana? Yang enak yang kedua Mas Helmi. Istimewa, Masya Allah. Sudahlah bahagia itu. Aku nggak berharap apapun selain dirimu. Karena aku kesini hanya ingin dengan dirimu. Perkara kamu tidak mau nyukui kasih aku minum atau apa bagi aku nggak ada artinya. Yang penting kamu sudah senyum di depanku. Allah. Ngerti ya? Iya. Oke, jadi lebih lego. itu tadi memfanakan kepentingannya. Jadi kesenangannya itu ditahan demi untuk ridhonya yang kita cintai itu. Jadi aku katirane di apa Mas lapo? Ya iki ngene. Wis tak aja Mas iki lho sing penting iki lho aku ngono. Oh ya sudah. Lah ngono ya. Paham. Nggih. Makanya loh sebagian daripada cinta suami istri itu apa? Suami mencari sesuatu dalam hal ini bekerja, hasilnya nanti itu untuk kepentingan bersama istri. Yang nanti dari istri itu juga untuk kepentingan bersama dan anak-anak. Itu bagian daripada aplikasi cintanya di situ. Bahkan kalau perlu nanti bekerja mencari diserahkan sepenuhnya walaupun dia tidak dapat pelayanan dari yang dicintainya, rela. Wah, itu lebih besar, itu tinggi seperti itu. Sebagaimana kemungkinan bisa kebalikan, ya istri ya begitu. Waktu apapun itu pikirannya adalah demi untuk suaminya. Yang penting bagaimana suamiku itu nyaman, suamiku gini. Ya udah, selama aku mampu sudah aku jalani aja semuanya, penting istri suamiku bahagia gini. Walaupun aku tidak begitu banyak mendapatkan dari suami. Wah, itu luar biasa ya. Nah, ini sing diharapkan itu ya memberi pelayanan tapi dia dapat gitu loh ya. Tapi kan ada tingkatan nanti memberikan pelayan maksimal tapi dia tidak mendapatkannya maksimal dari pasangannya. Gitu itu dijalani, semakin tinggi nilainya itu. Kenapa? Karena di samping dari suami tadi itu nggak dapat, itu dari Allah yang dapat itu nanti itu. Masya Allah. Oh, ngono lho. Nah, rahmah itu yang ngono iku mau akhirnya kalau mendapatkan sesuatu itu tidak dapat dari yang dicintainya, yang diharapkan itu dari Allah. Itu rahmah itu di situ.
Sudahlah. Jadi umpamanya sing lanang iku karena intinya suami selalu usahakan membahagiakan istri. Iya kan? Ya sudah intinya bagaimana membahagiakan. Oleh adik piro ae. Brek. Alhamdulillah iku mau oleh adik 10 juta adik mu terserah kono. Nek kon iso ngentekno sedina rong dina ya gak apa-apa. Ini ku Bukan nampaknya malah langsung kesukaan. steng. Langsung terhuyu-huyu. Maka mungkin lalu ada muncul semacam keterharuan cinta. Mas, aman kok tiga aku kabel sampean gak eman ta. Nggih. Sudahlah Dik, kamu bahagia enggak dengan itu? Senang enggak dengan itu? Ya senang Mas, senang aku. Loh, gini loh Dik, saya itu bagaimana falsafah cinta saya itu. Yang penting itu kamu bahagia. Aku bahagia. Sudah jangan pikirkan diriku. Karena puncak kebahagiaanku, puncak cintaku ketika aku membahagiakan dirimu. Udah, enggak usah. Kamu bahagia, semakin bahagia dengan itu. Aku semakin bahagia. Itu loh ya. Gitu Mas Ishak. Luar biasa nih. Ini tingkatan tinggi nih. Mas. Ya, bayangkan Iya. bisa nggak Mas Ishak gitu ya? Kalau bertahap. Step by Cuman step, lalu iya. gini, kalau mencintai istri, mencintai suami tadi dasarnya adalah juga cintanya kepada Allah yang menginspirasi gitu loh ya. Inspirasi kan itu, mencintai sesama itu karena diinspirasi dari cinta Allah. Maka lalu juga melihat nanti kalau saya punya penghasilan sekian, tak berikan sepenuhnya kepada istri, apakah nanti berdampak lebih baik atau tidak? Loh ngono akhirnya mikirnya nanti lebih baik apa tidak, sehingga bukan semata-mata menyenangkan. Iya kan, intinya kan membahagiakan, menyenangkan. Tapi kalau semua diberikan itu, apakah dia akan lebih baik sikapnya? Masya Allah. Apakah dia itu bisa memanagenya dengan baik? Apa itu? Wah, kedelokane gak iso iki. Berarti aku berikan mungkin sekedarnya saja. Loh, makanya di surat di ayat Al-Qur'an itu Allah menyatakan itu apa itu? Allah memberikannya itu ya, itu biqadar dengan ukuran-ukuran tertentu. Kenapa? Karena Allah melihat nanti orang yang dicintainya itu kalau diberi tanpa perhitungan ya, walau basatallahu rizqa libadi la baghu fil ard. Sekiranya Allah itu melihat jika memberikan itu dengan begitu tanpa perhitungan rizki itu, la baghu, maka cenderung dia lalai. Ya, Iya. maka supaya tidak lalai seperti itu, Allah memberikan biqadar dengan ukuran-ukuran tertentu saja. Masya Allah. Nah, suami juga begitu terinspirasi. Dari Aku Allah. kepinginnya bisa membahagiakan itu dengan pemberian. Tapi delokane bojoku gak iso memanage itu. Ngomong konten 10 sedina 10 juta iku yo entek Entek temen-temen. temenan. Gak iso ngatur sing anu. Wah, iki. Nggih. Terus kadang-kadang ngono sing pas lanang butuh terus kate diomeng ana ini. Nah, nek ngono akhirnya demi cinta itu akhirnya tidak harus memberikan sepenuhnya, tapi intinya itu memberikan yang terbaik akhirnya. Allah. Halo. Nggih. Rasulullah itu kan begitu, mencerminkan begitu. Tidak semua keinginan istri itu diberikan. Walaupun sebetulnya bisa Rasulullah itu. Tapi apa ukurannya dengan Allah nanti itu. Kenapa tidak memberi sehingga kadang-kadang istri sempat minta. Yang kamu cari itu Allah dan Rasul ataukah akhirat ataukah kamu dunia? Loh, ngono lho ya. Nggih. Tapi kalau kamu targetnya hidup itu adalah dunia, oke, saya itu perturutkan. Kamu saya turuti. Saya minta kepada Allah saat bisa. Tapi kamu nggak dapat akhirat dan kamu tidak layak menjadi istri Nabi seperti itu. Pilih kamu. Mau tetap jadi istri saya untuk dapat akhirat ataukah kamu dapat dunia saja? Kalau iya berarti kamu nggak layak jadi istri saya. Aku pisahi kamu. Pilih ndi ngono. Rungokno yo. Oke ya. Nggih, Yai. Berbicara cinta itu ibaratkan ada gunung yang tinggi menjulang di depan kita. Tidak mungkin kita bisa merangkulnya. Maka cukup kita wakili dengan adat telunjuk. Iku gunung. Masya Allah. Apa yang kami sampaikan setengah jam tadi itu bagian dari telunjuk di antara gunung yang ada itu. Allah. Ini. Oke, terima kasih. Silakan. Kita break dulu ya Luar ini. biasa ini ya. Alhamdulillah ilmu baru Mas Hilmi ya. Untuk para suami dan istri juga ya. Mawaddah dan juga rahmah. Ya, kaitannya dengan poso ini kan fananya ini loh. Ya, kita mengosongkan. Ya tadi diberi oleh Allah, tidak pakai dihitung.
karena jelas pahala itu nggak pakai tidak baik gitu loh kalau udah pahala itu. Tapi kalau rezeki materi kan bisa saja membuat orang itu terkecoh itu loh yo. Nggih. Iya dah. Iya. Baik Mas Helmi, kita break sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya dulur, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sesaat lagi kita dengarkan kesaksian nyata pengguna Soman. Bapak saya yang sudah usia 83 tahun. Masalah bapak saya itu karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini mau diluruskan tuh dia teriak-teriak gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Jadi kemudian dia coba, belum habis 1 botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu. Nah jadi itu Somen itu saya lihat ya menolong. Hindari segala resiko gangguan kesehatan. Minum herbal tetes Soman 10 tetes 2-3 kali sehari. Herbal Tetes Soman telah meraih penghargaan Excellent Brand Award EBA tahun 2017 dan 2018 sebagai merek produk terbaik kategori jamu herbal tetes. Dapatkan di apotik dan toko obat terdekat. Herbal tetes Soman, banyak menolong, tidak bohong. Yang lama ditunggu dan kita rindukan, kini segera hadir lagi di momen istimewa. PTSB, Pendalaman Terapi Sholat Bahagia Spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Al-Victor yang sangat saya cintai, amat saya hormati. Lebih dari 2 tahun saya absen dari kegiatan PTSB atau Pendalaman Terapi Sholat Bahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah merubah keadaan sehingga Ramadan tahun ini insya Allah kita bisa lebih leluasa menjalankan seluruh aktivitas di dalamnya. Oleh sebab itu pada bulan ini kita akan mengadakan PTSB, Pendalaman Terapi Sholat Bahagia, dengan harapan sholat kita lebih khusyuk, Ramadan kita lebih berkah, dan ini yang juga penting, kita bisa mengatasi seluruh masalah hidup kita ini dengan sholat yang berkualitas. Dulur yang tercinta, anggap saja Ramadan tahun ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Saya Muhammad Ali Aziz, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, juga penulis serta trainer terapi sholat bahagia, mengajak seluruh dulur Al-Victor untuk mengikuti PTSB yang diadakan oleh radio kesayangan kita, Al-Victor. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Sampai jumpa pada acara yang menyenangkan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Victor kembali menggelar PTSB Momen Istimewa Bulan Suci Ramadan. Hari Ahad, tanggal 24 April 2022, jam 7 pagi hingga selesai. Bertempat di Kunyakuta Convention Center, Jalan Siwalan Kertotimur 1 nomor 141 Surabaya. Biaya Rp350.000. Pendaftaran hubungi 081 232 980 524, 0896 1324 5201 dan 031 841 2470 pada jam kerja, atau hadir di Al-Victor, Jalan Raya Jemur Sari 21 Surabaya. Cepat daftar, kuotanya terbatas. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Al-Victor. Baik dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali bersama kajian ngaji Katresnan bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Anda juga bisa bergabung di nomor 081234939390, 081234939390. Ya, jadi itu nomor yang bisa Anda pakai telepon, bisa juga bertanya lewat WA. Sekarang kita terima telepon dulu ya. Ya, sudah masuk telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, dengan siapa? Di mana Ibu? Saking Ibu Sani Sati. Sati, nggih. Silakan Bu Sani. Silakan. Nggih Yai. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai? Iya, alhamdulillah sehat. Nggih. Kula badhe tanglet Yai.
Nggih, monggo. Masalah iddah. Nggih. Napa bedane iddah seorang istri yang ditinggal suami meninggal sama iddahnya istri yang ditinggal Karena cerai cerai. hidup. Ditinggal karena cerai gitu ya. Terus yang kedua Yai, sampaikah doa-doa seorang istri yang ditinggal suaminya meninggal itu apakah sampai Yai doa-doanya? Istri Terima kepada kasih. suami yang meninggal gitu ya. Nggih, Atau Yai. sebaliknya istri yang meninggal suami yang mendoakan gitu ya. Nggih. Oke. Nggih sampun ngoten Yai, matur suwun. Matur suwun. Bun, Madiun kudanan deres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ono wabarakatuh. pantune Bu Madiun kudanan deres. Matur suwun pangeran sing balas. Jadi iku pertanyaan iku season iku sakjane iku iddah. Iya. Ya secara gampangan gampang ya karena waktu singkat ya. Nggih. Kita pernah bahas ini Ustaz. Oh iya, tapi kadang-kadang menungso iku gampang lalian itu. Dan atau mungkin ketika dibahas nggak denger gitu loh kan. Iya. Ya. Saya Jadi saya gini, setuju dengan saja. iddah kalau meninggal itu adalah 4 bulan ya, arba'ata asyurin wa asra, 4 bulan 10 hari. Hitungan masa jeda untuk menunggu kemungkinan seorang istri yang ditinggal suaminya meninggal tadi itu untuk kemungkinan mikir untuk menikah lagi gitu loh ya. Itu sak cepet-cepetnya itu petanggulan piro? 10 hari. Gitu. Itu begitu. Kalau dalam keadaan hamil ya iddahnya tentu sak melahirkannya, tergantung itu ya kalau hamil itu. Nah sementara kalau orang itu iddah karena cerai perceraian ya, itu kalau sekiranya itu masih perempuan itu dalam kondisi masih subur, dalam arti belum mencapai umur menopause ya, ya sudah nggak haid itu loh kan. Nah, karena berarti ini kan dalam keadaan dia masih subur, masih haid apa itu kan hubungannya dengan kandungan juga itu. Itu ukurannya adalah salah satakuruin, 3 kali sucian. 3 kali sucian. Nah nanti lamanya dari sisi hitungan waktu bulan itu sangat tergantung mulainya dia dicerai itu kayak apa. Makanya nanti ada bicara tentang apa itu apa talak sunni, ada talak bid'i, ada talak apa Raj'i. adi itu nanti dari sisi yang lain yang gitu itu. Talak sunni itu bukannya dengan waktu menjatuhkan talak itu. Yang dianjurkan itu adalah ketika ini jatuh dijatuhkan talak itu dalam keadaan langsung istri itu sudah menjalani hitungan iddah loh, gitu loh. Wah itu nanti bicara. Yang jelas secara umum kalau orang itu cerai karena suaminya misjub berarti karena cerai ya. Maka kalau masih dalam keadaan suci tadi itu dalam keadaan dia subur, wanita itu masih kemungkinan untuk haid untuk hamil, dan karena haid itu 3 kali sucian. Tapi kalau sudah tidak haid, kondisinya mungkin sudah 50 ke atas si istri itu kan bisa saja kan umur 50-60 cerai itu. Nah ketika karena sudah tidak haid itu nanti hitungannya adalah bulan. Salah satu 3 bulan. Bukan 3 kali sucian, tapi 3 bulan itu. Kenapa? Ya karena sudah nggak haid, sehingga nanti di atas 3 bulan itu sudah dimungkinkan juga perempuan itu kalau mau nikah lagi itu silakan itu. Cuman biasanya umur 50 ke atas wong wedok iku dijak mikir rapi maneh iku rada angel biasanya. Itu makanya kan ada survei wong lanang itu gak iso tuwa, wong wedok cepet tuwa. Jadi ngono ana rondo umur 55 atau 60 tarian rapi maneh mesti kodek. Saran sapi. Tapi ono lanang umur 55, 60 dudo, iku suarane kayak jaran. Gitu.
Gak enak, gue sampean gak enak Mas Ishak. Lu enggak. Gue sampean gak enak ya. Boten niku refleks Mas. Refleks. Jadi begitu. Nggih. Jadi nanti perlu karena memang itu bahasanya dari tinjauan ini gitu macam-macam nanti itu ya gitu ya. Seperti juga kalau dicerai tapi dalam keadaan hamil itu yang sebetulnya juga dilarang oleh. Tapi ya tetap bisa juga walaupun hamil dicerai itu ya sah perceraian, cuman kondisinya itu ada kezaliman bagi seorang suami itu. Masya Allah. Nah, itu nanti itu idahnya ya jadi itu sampai melahirkan. itu. Ya tergantung nanti kalau umur 8 bulan dicerai ya nanti mungkin 1 bulan melahirkan ya setelah melahirkan ya wis sudah hilang masa idahnya itu. Oke ya, jadi itu pembicaraan tentang masalah idah. Lah hubungannya dengan doa apakah nyampe? Jawabannya nyampe. Jangankan itu yang suami istri itu, ya wong orang secara umum aja yang penting dia sama-sama Islam itu diperintahkan untuk saling mendoakan ya mesti nyampe. Sampai. Ya nyampe, harus percaya. Kalau nggak percaya ya coba aja dibuktikan. Mati disik terus ditungakno. Oh gak nyampe, balik no. Ya urusan perintah kok Allah ya perintah. Wastaghfir dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kamu beristighfarlah untuk dosa kamu dan untuk orang mukmin laki perempuan. Apalagi ini hubungannya dengan orang yang pernah saling mencintai dan tidak terpisah karena perceraian. Nyampe. Kalaupun berpisah karena perceraian juga bisa nyampe secara umum karena dia orang mukmin. Lho ngono lho ya. Cuman mungkin iki apa sinyalnya itu mungkin rada siji maneh gitu loh ya. Sinyal kuat. Oke. Cintanya sinyal cinta itu mempengaruhi juga nyampenya dan tidaknya itu. Oke. Telepon telas ya. Oke, terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Allah. Cukup sekian, terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tentang falsafah cinta dalam berpuasa menjadi ilmu yang bermanfaat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Yai. Matur suwun. Dan ilmunya bermanfaat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Helmi. Setiap hari Sabtu Anda bisa mendengarkan ngaji ini Tilut bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarhan. Monggo Mas Zak. Baik Dulur, semoga kita mendapatkan berkah Mas Ilmi karena waktu juga kita jam 8 ini Mas Ilmi ya. Lebih malahan kita pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada beberapa kata yang salah. Saya Mas Ishak. Saya Helmi Ansori. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.